Allahu ma'i, Allahu syahidi, Allahu nadirun ilayya. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zuhadu idza mudihu in qabadu lisuhudihim as-sana'a minal khalqi. Az-zuhadu ari ahli juhud, idza mudihu di mana-mana di alam si juhad, in qabadu susah ieu si juhad, lisuhudihim kana nyaksikeuna ieu si juhad, as-sana'a kana muji minal khalqi ti jelema. Tanya terus wal arifun ari arif billah ida mudihu di mana di alam in basatu bunga sa arifun, lisuhudim kana nyaksikeuna si arif dalika kana sana minal malikil haq di Allah azza wa jalla. Tadi tos diuningakeun di mana-mana aya jalma muji itu ya badi pahurang teh minimal dua, hiji dilangsamkeun ditembuskeun bahwa muji teh lain ka urang tapi muji ka saha? Allah. Kadua urang muji Allah sabab Allah geus ngaitlakeun sana, geus ngaitlakeun pujian ya dina lisan hambana ka urang. Jadi dua ya. Terus itu ketika aya nu muji urang itu ulah bungah ku pedah urang dipuji. Kalau ada yang muji ya jangan seneng, jangan seneng karena pujian itu pada faktanya itu bukan milik kita, tapi milik siapa? Allah. Nah itu ya, pada proses ketika kita belum bisa menyaksikan Allah, belum bisa menyaksikan Allah. Nah kalau bisa menyaksikan Allah artinya kita sudah sampai tahap pana hancur diri, ruksak ya, dirinya ruksak, tenggelam dalam cahaya ya, cahaya tauhid, tenggelam dalam penyaksian ma'rifat. Nah, kita nanti akan ngelihat ya, bahwa yang muji itu ya, bukan manusia ya, tapi siapa? Allah. Jadi senang aja dipuji, senang aja dipuji karena yang muji siapa? Allah. Nah, kalau belum bisa menyaksikan itu tadi jangan ke sana ya. Jangan ke sana. Itu kan pujian itu disebut bahwa alhamdu itu ridaur rahman. Jadi pujian itu adalah selendangnya Allah, nggak boleh dipakai oleh selain Allah. Baca tong iya Cahila itu tidak naon. Ke jurus ninja tidak naon. Cilung langsung. Wah. Tereh ginaheun pasaran pajada namanya ngarah. Ngaji kedeung ngarokok we. Langsung ngawuduk we geus tanya. Ngaku we ieu ngaku makrifat. Aduh. Balagungnya. Molor ngarokok ngopi ngaku makrifat balagung. Taqaddama anna juhada fi ghaibatin anillahi ta'ala. Geus teh heula ahli juhud ya, dina ghaibah nati Allah. Fahum la yusyahiduna illal khalqa. Teu nyaksikeun kecuali makhluk.
Faidah mudihu di mana-mana dipuji. Wa usni alaihim nalika dipuji syahadu dalika minal khalqi nyaksikeun pujian teh timah pangqobadu ingda dzalik. Jadi hatena susah liannahum yakhafuna pawata nasibihim mir rabbihim. Sabab sieun leungit bagian ti Allah. Karena memang seperti itu. Ya, ketika kita ngambil jatahnya rububiyah, nah, maka sebesar itu kehilangan kita untuk sampai kepada Allah. Semakin kita tenggelam dalam ubudiyah, semakin kita masuk menyaksikan rububiyah. Di sejauh mana kau mengambil jatah rububiyah, jatah Allah, sebesar itu hijab dalam dirimu, sebesar itu jauhmu dari Tuhan. Sebesar apa kau tenggelam dalam ubudiyah, sebesar itulah kedekatanmu terhadap Allah. Jadi orang itu nggak sama, walaupun sama-sama wali ya nggak sama. Jadi sejauh mana dia mengerti kehinaannya, kelemahannya, keapesannya, sejauh itulah kedekatan dia terhadap Allah, terhadap keagungan, terhadap kesempurnaan. Semakin dia tidak paham ubudiyah, maka semakin tidak paham rububiyah. Maka banyak orang yang semakin pintar, ya, justru semakin jauh dari Allah. Semakin banyak ilmunya, justru semakin jauh dari Allah. Karena ilmunya menghalanginya dari dia melihat kehinaannya. Ilmunya menghalanginya dari dia melihat kebodohannya. Ilmunya menghalanginya dari melihat kepakirannya. Nah, itu sama, ibadah juga begitu. Ada orang semakin banyak ibadah justru semakin jauh dari Allah, karena ibadahnya tidak mengantarkan dia kepada ubudiyah. Gitu ya. Kalau makanya penting jalanin apa ubudiyah. Lanjut jurus ninja lah. Mata kunta idza utita basatokal ato. Mata kunta idza utita. Ada rubaro min li bi ahjaril adza lam ajid badan minal atfi alai. Ayo bah tarik bah. Rubba ramin li bi ahjaril adha lam ajid dan minal atfi alaih fa'asa yutli'allahu alayya fa'rahal qawmi fayudni ilaih. Ayo ya hiburan ya. Dibaca ku akang lain hiburan lain ya. Jadi ayatnya kita itu sama orang itu ya maksudnya nggak boleh peduli ya. Sama orang itu nggak boleh peduli dengan apa namanya, dengan hinaan, dengan apa ya. Nggak usah peduli ya.
Jadi lawan dengan kasih sayang. Ayo, lawan dengan kasih. Kalau orang menghina kita, lawan dengan kasih sayang. Pokoknya gitu. Fa'asayut li'ullahu alaihi parhal kaum fayudnini ilahi. Jadi kebahagiaan sufi itu kan bukan masalah dia dipuji, bukan. Jadi kebahagiaan sufi itu apa yang Allah kasihkan ke hatinya sehingga dia bisa mengasihi orang lain. Sebesar apa yang Allah kasihkan ke hatinya sampai dia bisa mencintai orang lain. Walaupun yang dia cintai itu adalah orang yang membencinya. Baru dia senang. Fayudnini ilai. Baru dengan itu Allah mendekatkan dengan. Karena kita nggak bisa dekat dengan Allah itu kecuali kita di sini tuh ada sifat Allah. Nggak bisa. Itu ya. Jadi orang jelek sama kita lawan dengan kasih sayang. Ayo, orang jelek sama lawan dengan kasih sayang. Lawan kasih sayang. Sejelek apapun lawan kasih sayang. Jadi, parhal kaum itu maksudnya kebahagiaan si sufi itu nggak ada kecuali ketika di hatinya itu dipenuhi rasa cinta, rasa kasih sayang yang besar. Itu kan tadi udah saya omongin tadi siang ya. Kalau kamu itu ya, ketika ada yang marah jelek-jelekan sama kita, lalu kita lawan marah itu dengan dengan kecewaan, dengan balasan, itu kita paling jadi kerikil. Paling jadi kerikil kita, nggak ada apa-apanya, kita nggak dapat apapun. Tapi kalau kita lawan dengan kasih sayang, kita lawan dengan cinta, itu kita berubah jadi permata. Kita berubah jadi permata. Nah, jadi sudah, mending jadi kerikil jadi permata. Nah, jadi cucurut jadi jenderal. Paling jadi cucurut orang lamun amuk-amukan. Ayo bukakan hati. Penuhi dengan cinta. Bukakan hati, penuhi dengan cinta. Sudah, cintai saja, luaskan. Luaskan hati kita, penuhi dengan cinta. Jadi boleh kita ego. Ego apa? Enggak mau memasukkan apapun ke hati kecuali cinta. Boleh begitu. Kamu mau apa? Siapa kamu? Aku dendam. Enggak. Siapa kamu? Aku benci. Enggak. Siapa kamu? Aku marah, kesel. Enggak. Siapa kamu? Aku sayang. Ya, boleh masuk. Ya, jangan masukkan. Ini insya Allah itu luas. Itu apa? Nah, itulah kebahagiaan para sufi di sana. Ya, ketika dia, ya itu. Saya akan melihat ya, nggak ada orang-orang yang di level atas itu kecuali hatinya penuh dengan itu. Hatinya penuh dengan kasih sayang, penuh dengan cinta kepada siapapun, termasuk kepada musuhnya. Ya, kepada siapapun, termasuk kepada musuhnya. Karena dia sadar nggak ada gunanya, jadi kerikil nggak ada gunanya. Tong dia bisa jadi apa? Jadi permata. Sadar bahwa kejelekan dibalas kejelekan itu nggak ada gunanya, nggak ada kualitasnya. Balaslah kejelekan itu dengan apa? Dengan kasih sayang, dengan cinta. Nah, insya Allah kita jadi permata. Nah, itu ya. Nah, itu mungkin yang saya bisa kupas dari syair ini. Mata kunta idza a'tat utita basatokal ata. Kapan kamu ketika dikasih oleh Allah
basatokal ato, lalu membuat bahagia pemberian Allah itu. Wa idamuni tak, dan ketika kamu tidak dikasih sama Allah, ya. Qabadokal manu, membuat susah, ya. Manu tersebut, tidak dikasih tersebut. Pastadir, maka jadikan petunjuk bidalika dengan hal tersebut, ala subuti tupuliyati, terhadap tetapnya kekanak-kanakanmu, wa adami sidkik, dan tidak ada sidkumu, benarmu, bi ubudiyatik, dalam kehambaanmu. Nah, jadi gini maksudnya. Ini saya gini biar ada celah buat jurus ninja gitu. Kan kalau dibaca kan langsung gitu, langsung cek tek tek gitu ya. Jadi sama Allah itu, hubungan sama Allah itu, ya, jangan mau dipermainkan dengan yang berubah, jangan mau. Jadi harus diusahakan kamu berhubungan sama Allah itu harus yang kekal, yang tetap. Jangan mau dipermainkan dengan yang berubah, jangan mau. Tapi usahakan kalau berhubungan kalau harus yang apa? Kekal. Kalau kita sudah senang sama Allah, senang saja. Ayo. Kalau kita sudah senang sama Allah, senang saja. Jangan dipengaruhi. Makanya kalau malam-malam itu kita jangan mau kita terlalu banyak persepsi itu. Kalau kopi itu begini, jangan. Nanti senangmu dipermainkan sama kopi nanti. Pokoknya dikasih Allah apa, sudah nikmati, senang saja. Jangan mau masa untuk senang sama Allah saja tergantung kopi manis apa enggak manis. Untuk senang sama Allah saja tergantung rokok itu samsu apa bukan. Kan itu terlalu rendah nilai cinta kita. Jadi jadikan cinta Allah itu harga mati. Jadikan senang sama Allah harga mati. Jangan diganggu dengan ini. Kalau saya makan enak baru seneng, nggak enak nggak seneng. Jangan begitu. Sama Allah terus paksakan harus yang kekal, Yang kekal. Karena begitu Allah itu kan muji terhadap datanya itu kekal. Allah itu nggak berubah. Ketika Allah memuji, Allah itu nggak berubah. Alhamdulillahirabbil. Itu dalam kondisi apapun Alhamdulillahirabbil. Jangan kita kalau ada ngasih duit seneng, nggak ada yang ngasih duit nggak seneng. Ada yang minjemin seneng, nggak ada yang minjemin. Jangan begitu. Jangan diatur sama yang begitu. Jangan. Nah kalau kita jatuh pada kondisi tersebut, itu namanya tupail. Kekanak-kanakan. Jadi belum dewasa, rohani kita belum dewasa. Kalau rohani kita dewasa nggak begitu. Jadi kalau saya begitu. Kalau sama Allah itu nggak mau diganggu gugat, nggak mau. Ini saya mau santri nakal, mau nggak nakal, ya terserah Allah itu. Pokoknya senang sama Allah itu nggak boleh berubah. Mau hujan apa mau gimana sudah. Coba kalau besok kiamat, kalau harus kiamat besok, apa bisa nggak kiamat? Kalau besok harus kiamat, apa bisa nggak kiamat? Enggak. Terus kalau kiamat, apa mau kiamat terjadi kita protes sama Allah? Apa mau? Apa mau begitu? Kan enggak. Apa mau kita balik ke Allah dalam kondisi kita marah sama Allah, nggak senang sama Allah? Mau gitu begitu? Kan nggak mau kita. Jadi sama Allah itu paksakan. Jadi Jangan cari hubungan sama Allah itu yang bisa berubah-berubah. Jadi kalau senang ya senang saja ya. Kalau senang dikasih ya senang, nggak dikasih juga senang. Kapan senang? Jawab sekarang. Kapan senang? Kapan senang? Sekarang senang. Jangan ya nanti kalau dapat Pajero saya senang. Kalau setoran beres senang. Itu namanya tupail. Tupuliah ya.
Apa itu bacanya itu? Mana? Tuh bah ya. Tupuliah ya. Tupuliah tadi kekanak-kanakan ya. Apa? Kekanak-kanakan. Ya boleh begitu. Kalau senang-senang saja sudah. Wong gratisan kau di sini. Nanti kalau dapat pajero tambah seneng gitu. Kalau pajero, kalau senangnya dari sekarang senang saja kalau senang. Jangan jadi bastu itu gara-gara dikasih. Jangan. Gak dikasih jadi kobu, jangan. Jangan begitu sama Allah itu. Udah kita pastikan dalam ya Allah, udah pokoknya aku bagaimanapun aku senang sama engkau. Ya, bagaimanapun aku senang sama engkau. Terserah bagaimana itu dikasih ya alhamdulillah, enggak dikasih juga enggak mungkin gitu. Ya, dikasih juga, enggak dikasih juga enggak mungkin gitu. Begitu sama Allah begitu. Sama Allah begitu ya. Jangan begitu. Jangan mau sama Allah berubah-ubah itu enggak seru ya. Bapak enggak al-qabdu ingdal man'i. Hari qabdu nalika tidak diberi, wal bastu dan bunga indal ato nalika diberi, min alamati baqail had, dari tanda tetapnya bagian nafsu wal amal, ala nailih dan amal untuk mendapatkan had. Wa huwa munaqid bil ubudiyah, ya, itu berseberangan dengan ubudiyah indal arifin mut arif billah. Paman wajada dzalik, orang yang menemukan hal tersebut, fal ya'rif bihi ada masyidkih, harus tahu bahwa dia itu enggak benar bi ubudiyati dalam kehambaannya. Wa nauman tupailiyun baina ahlillah, itu kekanak-kanakan antara ahli Allah. Bid'aihim maqamatim, ngaku maqamat aulia. Wa huwa lam yu'ahhal laha, padahal dia enggak masuk, ahli enggak masuk. Wa tufailih wa alladhi ya'ti alwalaima wa diyafat fayadhulu ma ahliha min ghairi da'watin. Tufail itu yang masuk tempat sajian ya, sajian walimah tanpa undangan gitu. Undangan pengen makan tok gitu. Kan kalau anak-anak kan boleh ya. Anak-anak boleh? Boleh, masuk kok anak-anak. Nah, kalau ada orang tua datang tanpa diundang itu, nah itu anak-anak gitu. Ya enggak apa-apa gitu, enggak apa-apa. Bawa balon aja, bawa balon. Wa huwa mansub ila rajulin min ahli Kufah min bani Abdillah bin Gotofan kana yuqalhu tufailil a'ras wa tawil arais wa kana yatil walaim min gori ayyun ilaih pasubbiha sahibul kitab hadza bihi qala Syekh Abu Abdurrahman as-Sulaiman. Gancangnya tereh pasaran ieu mah nya. Geus lah idza waqa'a mingkadan bun, di mana-mana tiba ti anjeun dan bun dosa, palayakun sababan, maka jangan terjadi itu si dan bun sababan, sebab liyasika, putus asamu min husul istiqomah, dari hasil istiqomah, ma'arrabbik, dari Tuhanmu. Faqad yakunu, terkadang ada apa dzalika dan bun akhirat dan bun, ujung dari dosa, qaddara nakdirkeun Allah alaik kepadamu, atau kudiro yang ditakdirkan alaik kepada engkau. Kalau kamu dosa, ya jangan sampai putus asa dari istiqomah. Kenapa? Karena istiqomah itu kan satu hal yang sangat didamba-dambakan. Ayo, istiqomah itu satu hal yang sangat didamba-dambakan. Nah, ketika dosa itu kita lakukan, berarti itu kan cacat terhadap istiqomah. Itu jangan sampai kita putus asa, jangan. Kalau kita sampai terlibat putus asa, berarti kita nggak paham Allah. Kita nggak ngerti istiqomah. Jadi istiqomah itu begini. Jadi bukan dalam bentuk seperti kita ini sholat ya. Awal waktu nggak pernah putus-putus. Itu bukan makna istiqomah. Itu salah satu bentuk istiqomah. Istiqomah yang dimaksud oleh para sahabat itu nggak begitu. Istiqomah adalah yang dimaksud oleh sahabat itu dia itu sama Allah itu punya komitmen yang tegas bahwa dia itu nggak mau berpaling dari Allah. Punya komitmen yang tegas, nggak mau berpaling dari Allah.
Walaupun dosa, itu kan ya apapun yang terjadi yang Allah berikan kepada kita, walaupun bentuknya dosa, kalau disikapi dengan benar, ya, itu adalah apa? Itu adalah hadiah yang sangat berharga. Jadi sangat mulia nilainya. Jadi semua pemberian dari Allah, ya semua takdir dari Allah, walaupun itu adalah dosa, kalau disikapi dengan itu akan bernilai sangat berharga, akan menjadikan kita jadi orang yang mulia, asal disikapi dengan benar. Ya kalau dosa saja, ketika dosa saja, ya, tahulah bahwa itu adalah dosa dan sampaikan kepada Allah ini adalah dosa. Lihat diri sendiri bahwa diri sendiri adalah orang yang tidak bisa diandalkan dengan kemampuan dirinya. Oh, saya berdosa begini, saya dosa, berarti kita nggak bisa mampu mengandalkan diri. Berarti dengan dosa itu adalah warning dari Allah bahwa kamu itu nggak bisa mengandalkan diri. Jadi kamu kalau itu hanya bisa mengandalkan amal. Tapi mengandalkan apa? Mengandalkan rahmat Allah. Itu warning dari Allah. Jadi dosa itu bukan sarana putus asa. Yang ulangi, dosa itu bukan sarana, tapi dosa itu adalah sarana dari Allah supaya kita tahu kalau kita nggak bisa mengandalkan amal, mengandalkan diri, nggak. Hanya bisa mengandalkan siapa? Allah. Jadi kita dikasih dosa itu bukan sarana buat kita putus asa, bukan. Tapi sarana dari Allah, hadiah dari Allah supaya kita hanya bisa mampu mengandalkan rahmat Allah, fadl Allah, hidayah Allah. Hari kemarin kan itu terkadang kita dikasih doa sama Allah, dikasih ibadah sama Allah, tapi kita nggak diterima ibadah kita. Terkadang kita dikasih dosa oleh Allah dan dosa itu menjadi sebab kita wusul kepada Allah. Emang yang dimaksud Allah kan bukan kita itu nggak dosa, bukan. Allah itu nggak butuh taat kita, nggak butuh. Yang akan Allah perlihatkan itu adalah indahnya. Lihat, yang akan Allah perlihatkan itu adalah indahnya sifat Allah, hebatnya, ya, hebatnya tadbir Allah, agungnya kerajaan Allah. Yang ingin Allah perlihatkan itu bukan masalah kamu itu jadi taat, kamu bukan itu. Itu taat kita itu ya dari nilai taatnya itu nggak ada nilai apa-apa. Kang ulangi, kita taat sama Allah itu taatnya tidak nilainya. Yang ada ini adalah apa? Kebesarannya Allah, kehebatannya Allah. Ketika Allah menakdirkan kita menjadi taat. Di taat itu hanya berharga ketika kita menyaksikan Allah dalam taat itu. Kalau enggak buat apa taat? Buat apa taat? Jadi yang ingin dipertontonkan itu adalah keagungan Allahnya, kehebatan, kesempurnaan, bukan kamu taatnya, bukan. Kamu taat itu enggak ada nilainya apa-apa kalau kamu enggak menyaksikan taat itu dari Allah. Sama Allah itu tidak tidak lantas merah muka atau benci dan sebagainya dengan maksiat, tidak. Yang Allah benci dari maksiat kamu itu adalah ketika kamu menentang perintahnya. Aman dengan penentangan terhadap perintah Allah. Merasa benar, merasa aman, ya. Dengan kita apa? Tidak mengabaikan intus dari tak itu. Kalau kita maksiat, tapi tetap dalam bingkai kita itu taat. Gimana? Ya kita merasa hina dengan maksiat itu. Merasa hina, merasa jauh dari Allah, merasa jelek, merasa apes, merasa butuh ke Allah, merasa perlu balik kepada Allah. Nah itu justru maksiat seperti itu yang bisa mengantarkan kita dekat dengan Allah. Jadi maksiat sebenarnya itu kan bukan masalah bentuk maksiatnya, tapi di belakang maksiatnya. Kalau maksiat sikapi benar ya, itu benar-benar saja.
Itu maksiat yang didasari dengan hati inkisar, merasa hina, merasa apes, merasa rendah, merasa fakir, ya, merasa jelek banget, merasa butuh banget terhadap pertolongan, butuh banget terhadap ampunan. Ada masalah. Nah, jadi yang menjadi tidak istiqomahnya itu bukan masalah maksiatnya, tapi sikap kitanya terhadap maksiatnya. Jadi jangan sampai terlibat kita aman dengan maksiat. Wali boleh maksiat, mungkin nggak wali maksiat? Mungkin. Cuma minimal kata ulama ada 3 ciri ya dalam maksiat wali. Pertama, wali itu kalau maksiat nggak direncana. Kedua, kalau maksiat nggak dinikmati, nggak nikmat. Ketiga, kalau maksiat langsung balik kepada Allah, nggak dinanti-nanti. Jadi nggak berulang-ulang gitu. Ya kalau ulang-ulang berarti hobi namanya, lain walinya. Nah, hobi gitu. Itu ya boleh aja, mungkin aja wali maksiat. Jadi ya begitu. Ini penting. Karena ya begitu ya. Perjalanan ke Allah itu begitu. Jadi dosa itu ya sebenarnya itu dosa ya memang kan dulu kan udah diceritakan. Ya. Ibu Abbas Marosi ya, datang seorang murid, kata muridnya, "Mama, tuh di daerah anu kok orang tuh maksiat melulu gini. Gimana Abbas Marosi?" Dia ngomong begini, orang yang di muka bumi ya itu menolak terjadi maksiat, dia sama dengan tidak mau dohirnya ampunan Allah. Jadi ya maksiat itu ya biasa saja maksiat. Dosa itu ya biasa saja dosa. Ya kalau kan hadisnya begitu. Kalau orang itu, kalau kamu tidak maksiat, kalau kamu tidak maksiat, Allah akan membinasakan kamu. Lalu Allah akan ganti ya, kamu itu dengan kaum yang maksiat, lalu tobat kepada Allah. Jadi masanya bukan maksiatnya. Kita nggak boleh aman dengan maksiat, tapi harus langsung kembali kepada Allah. Merasa hina, merasa apa dan sebagainya. Ya maksiat itu ya dosa saja. Karena ya kalau nggak dosa juga hancur ya. Dunia hancur. Jadi bukan artinya simpulnya jadi boleh maksiat, bukan. Artinya ya kita nggak boleh putus asa dengan dosa. Emang kalau dosa itu juga menghalangi ijabah, iya. Menghalangi dosa itu menghalangi ijabah. Iya, memperlambat ijabah. Iya. Itu kenapa? Karena salah dalam mensikapi. Dia aman dengan dosa. Nggak apa-apa. Cuma dosa begini. Nah, itu yang menjadi menghalangnya itu. Kalau dia langsung kembali, langsung tobat, itu nggak menghalangi apa-apa. Ya. 1000 kamu berdosa, 1000 kembali ke Allah dengan benar, 1000 kali ampunan buat kamu. Nah, ditambah plus ya, jadi bonus di Allah ya. Ditulis sebagai at-taib ya, at-taib. Innallaha yuhibbut tawwabin. Jadi disebut tawab plus. Jadi itu termasuk at-taib itu habibul, orang ahli tobat itu juga kekasih Allah. Ayo ya. Nah, tobat. Nah, jadi nggak usah kita putus asa, nggak usah. Cuma kalau dosa menghalangi kasyaf, iya. Ayo, dosa menghalangi kasyaf, iya. Kenapa? Karena salah menyikapi dosa tadi. Orang biasa kasyaf dia, langsung ada zillah, ada kesalahan. Itu kasyafnya dicabut sama Allah. Kenapa? Emang sunnah Allahnya begitu. Gitu. Biar apa? Biar dia nyesal dengan dosanya. Ya Allah itu kan nggak butuh dia kasap, enggak.
Awas, jangan kamu nyangka orang kasyaf itu lebih tinggi dalam pandangan Allah dibanding yang nggak kasab. Nggak begitu. Allah itu lebih senang kamu pecah hati dengan dosa dibanding kamu melihat alam malakut tapi nggak pecah hati dengan dosa. Nggak apa-apa, kita nggak kasab nggak apa-apa. Yang penting kita tahu kita itu hamba Allah, kita menjalani kehambaan kepada kita. Ini dosa dicabut nih, kasab, nggak apa-apa selama kita masih tetap menjalani apa? Ubudiyah. Karena itu yang lebih hebat daripada kasab. Memang dengan dosa itu dicabut kita, nggak kasab lagi, tapi nggak masalah, nggak masalah. Justru yang benar-benar masalah itu ketika kita dicabut ubudiyah. Kita tetap kasyaf, tapi hati nggak ngerasa hina. Itu bahaya. Kita ngelihat alam kubur, lihat rahasia langit, rahasia aras, tapi hati nggak merasa hina. Itu bahaya. Semua keinginan diijabah, duit banyak. Pokoknya istri, Kang kalau mau ya tinggal isyarat aja, siap aku merosot gitu. Pokoknya aman lah gitu. Hati aman, damai. Itu justru bahaya gitu. Justru bahaya. Ya, maksud Akang ngomong begini, ini benar, ini ilmu yang benar, ya. Supaya kita nggak salah sangka bahwa seakan-akan kasyaf itu lebih tinggi daripada ubudi. Nggak masalah, nggak kasab nggak masalah. Itu kan nggak terlalu mewah kita tahu alam, tahu dalamannya langit, dalamannya bumi, itu kan nggak terlalu mewah. Itu kan kita jalan-jalan ke sana supaya tambah yakin aja, supaya tambah yakin, tambah mantep, tambah seneng, tambah sama Allah itu, ya tambah cinta gitu kan, tambah nggak mau memilih selain Allah, kan itu tujuannya. Itu kan hanya posisinya sebagai paku saja, paku itu apa? Supaya nggak goyang iman kita, maka dikasapin gitu. Kalau iman kitanya mantap, nggak butuh itu nggak masalah. Jadi yang paling tinggi itu justru ubudiyah, bukan dikasapnya. Paham? Yang paling tinggi itu apa? Di ubudiyahnya, bukan dikasapnya. Ya, Akang bukan merendahkan yang kasap, bukan. Yang kasap tetap posisinya ya tinggi, tapi tetap lebih tinggi apa? Ubudiyah. Terus yang kasab gimana? Ya tetap kita hormatin karena dia dikasih oleh Allah kasab, karena kasab itu tanda istiqomah. Tanda istiqomah. Tapi tetap masih tinggi apa tadi? Ubudiyah. Jadi apa? Hati merasa pecah. Pakir banget sama Allah. Merasa hina, merasa apa? Merasa butuh banget kepada Allah. Itu yang lebih tinggi dibanding dia itu masih bisa melihat ke alam-alam yang lain itu. Nah, dengan dosa itu, kan itu dosa tetap dosa. Itu kan dicabut sama Allah itu. Cabut sama Allah. Itu nggak masalah, nggak apa-apa. Yang penting kita melanjutkan tadi ubudiyah. Kita harus takut kalau cabut ubudiyah, nggak ngerasa hina, nggak ngerasa pakir. Nah, itu yang harus khawatir. Itu yang harus khawatir. Walaupun sebabnya dengan banyak ibadah. Saya ibadah kok banyak tapi hati kok sama Allah nggak takut, ya nggak merasa pakir, nggak ngerasa hina. Nah, itu justru berarti ibadahnya bermasalah gitu. Ibadahnya bermasalah. Karena ibadah yang benar itu akan memperlihatkan sifat kita dan sifat Allah. Awas, ya. Ibadah itu fungsinya apa tadi? Membersihkan hati, ya, membersihkan hati. Dan yang hati bersih itu kelihatan nanti sifat kita dan sifat Allah. Sifat kita gimana? Hina banget, apes banget, pakir banget, ya, butuh banget, lemah banget. Sebaliknya sifat Allah apa? Gagah, ya, pokoknya ya seperti itulah sempurna. Nah, ibadah itu memperlihatkan itu. Kalau ibadah nggak berfungsi memberikan itu, berarti ibadah itu problem. Ibadahnya problem, berarti ibadahnya akim nggak munti. Akhirnya mandul. Ibadahnya
mandul. Ibadah mandul kan ya kurang seru lah. Oh ibadah tapi nggak ada fungsi.